ITF itu selama ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta groundbreaking. Sudah berkali-kali groundbreaking. Maka ketika pembahasan APBD kemarin, kami seluruh anggota fraksi kita kumpulkan untuk mendorong kepada Pemprov fokus membangun ITF 1 dan harus terwujud di tahun 2023 yang akan datang. Sehingga alokasi untuk pembangunan ITF kemarin kita sepakati di Banggar, Pak, 577 miliar kalau tidak salah. 577 miliar. Dan itu harus betul-betul terwujud di tahun 2023. Dan waktu itu kita tantang, Pak, mohon maaf, kita tantang langsung di Rut Jakpronya. Beliau berjanji, saya pertaruhkan jabatan saya untuk mewujudkan ITF tahun 2023 terwujud. Tapi ternyata belum mempertanggungjawabkan itu, sudah diganti duluan. Kan gitu loh. Tapi kita komit, fraksi PDI Perjuangan akan ngawal ini secara tuntas, jangan sampai terjadi darurat sampah di Jakarta. Fraksi atau apapun bentuk kelompok politik, dia harus meninggalkan sesuatu untuk generasi mendatang. Dan itu harus dicatat, yaitu dibukukan. Jadi seperti ini saya selalu sarankan pada kawan-kawan politisi, bikinlah buku, bukan hanya fraksi tapi pribadi juga. Pak Gembong harus punya, begitu nanti akhirnya selesai, punya buat cerita anak cucu, buat cerita pendidikan politik dan sebagainya, itu menjadi penting. Kalau fraksi lain belum, ya mari kita dorong supaya mereka juga bikin, sehingga dinamika demokrasi itu jalan. Karena kalau enggak kan hanya cerita. Tadi angin kayak tadi apa, bisnis angin tadi, tapi ada tertulis. Sudah pernah dibahas tapi belum berhasil, kenapa ya? Jadi bahan evaluasi pendidikan politik, kan PDIP punya sekolah politik, ya itu bisa diajarkan lah hal semacam ini untuk, jadi saya anjurkan semua fraksi di DKI ini khususnya punyalah laporan. Kalau nggak teman-teman wartawan yang nagih lah pada fraksi itu. PDIP sudah buat, terima kasih, itu bagus sekali untuk publik, Pak. Nah kemudian manfaat yang dapat warga terkait acara ini, tentu warga menjadi teredukasi, tugas teman-teman wartawan untuk menyebarkan. Karena yang ada di sini kan cuma segini berapa orang, puluhan orang saja, tetapi warga bisa cari manfaat, oh yang sudah oh akan ada seperti ini, oh akan ada sodetan, berarti rumah saya nggak kebanjiran lagi, misalnya begitu, yaitu manfaat buat masyarakat. Jadi acara tutup tahun seperti ini perlu, itu tadi, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, dan apa kalau yang ada orang mengatakan Pak Heru ini antitesanya Pak Anies, itu memang jalan yang tidak harus dilalui gitu. Itu jalan yang mau tidak mau harus dilalui gitu. Sebab banyak yang nggak tersentuh yang fundamental gitu ya, yang sangat penting gitu. Nah jadi, sekarang kelihatan akan dilakoni, sehingga muncullah kira-kira kalau Pak Anies ini ibaratnya antitesa, disebut antitesa Pak Jokowi, Heru adalah antitesa dari Anies Baswedan. Makanya saya mengatakan tadi ini DKI Jakarta berpotensi menghalang-halangi kemenangan Capres loh di 2024 yang akan datang. Itu yang saya sebutkan itu tadi. Nah yang kedua, apakah ini amat penting? Justru ini yang kita harapkan sebetulnya dilakukan bukan hanya fraksi PDI Perjuangan, tapi oleh seluruh partai politik, seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta, dan bukan hanya di DKI, di seluruh Indonesia. Memang bagusnya begini. Bahkan lebih dari itu seperti yang saya sebutkan, kalau bisa turun lagi ke anggota kan. Nah selama ini kan lebih sifatnya inisiatif lah, ada anggota yang mau buat sendiri, ya kan. Tapi ini udah dikoordinir, udah bagus. Artinya menjadi semacam entah kewajiban atau apa di PDI Perjuangan saya nggak tahu. Tapi ini sudah dilakukan tahunan, itu udah bagus. Nah mudah-mudahan langkah berikutnya ya muncul inisiatif-inisiatif individu
untuk menjelaskan apa saja aktivitas yang dilakukan, apa pencapaian-pencapaian, apakah ini penting bagi masyarakat. Mungkin 80% orang nggak terlalu melihatnya, 80% yang ngeh ya saya Pak Agus macam-macam. Tapi poinnya bukan di situ, poinnya melaksanakan bagian dari amanah undang-undang, bahwa tugas dari partai politik itu salah satunya mendidik publik untuk cekatan dalam politik. Kan itu tugas partai politik salah satunya. Salah satu tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada partai politik itulah mendidik masyarakat secara politik. Nah ini salah satu wahana, sarana untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.